Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI di rumah? Bahagia sekali kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Kolbu. 30 menit ke depan kita akan mendapatkan penyejuk hati dari para narasumber. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sudah siap ya. Setelah seharian beraktivitas, saatnya kita bersama-sama untuk kembali menyegarkan pikiran kita, menyejukkan hati kita. Di studio sudah hadir narasumber yaitu Ustazah Aminah. Assalamualaikum Ustazah Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Wilujeng Sumping di Jogja. Alhamdulillah saya. Di pemirsa TVRI di rumah sudah sering sekali ya bertemu dengan Ustazah Aminah, atau kita panggil biasanya dengan Bunda Ami ya, Bunda Ami ya. Dan Bunda Ami tidak sendiri, ada timnya juga, ada Cak Burhan. Assalamualaikum Cak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yogyakarta. Sama ya, bahagia sekali kembali ke Jogja. Iya, baik. Pemirsa, sore hari ini kita temanya cukup menarik sekali, yaitu mencari pasangan ideal. Tuh, apakah pasangan ideal ini harus dicari? Karena yang kita tahu bahwa jodoh itu di tangan Tuhan gitu Bunda Ami. Jodoh di tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya sudah ada takdirnya, kita nggak usah nyari, nanti pasti dapat jodohnya begitu ya. Bunda Ami, silakan Bunda Ami bisa menjelaskan terkait dengan mencari pasangan ideal. Pasangan ideal itu apa sih? Apakah pasangan ideal itu sama dengan jodoh? Gitu. Silakan Bunda Ami. Iya, terima kasih Teh Ocha. Ini penting sekali informasi tentang pasangan karena tidak semuanya paham tentang pasangan dan jodoh. Nah, kita ingin mengetahui, semoga pemirsa di rumah juga mencatat tentang ini, karena ini penting sekali untuk dipahami oleh para orang tua yang memiliki kedua orang tuanya, anak-anaknya, sehingga dia menjadikan anak-anaknya ini untuk lebih bijak menyikapi hal-hal yang sedang dihadapi oleh orang tuanya. Nah, ternyata pasangan ini adalah keinginan Allah. Boleh kita lihat ayatnya ya, supaya lebih tahu bahwa pasangan ini adalah keinginan Allah atau sistem yang Allah ciptakan, bukan buatan manusia pasangan ini. Surat 5149. Cak, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Iya. Oke, jadi pasangan itu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini kita tidak semua orang tahu bahwa pasangan itu adalah ciptaan dari Allah, keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Nah, kita kepengen tahu, nah kita lihat lagi bahwa pemirsa di rumah juga harus tahu bahwa keinginan jodoh itu adalah keinginan manusia. Kita lihat ayatnya surat 2252, Cak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini dia cenderung yang keinginan itu jodoh itu adalah keinginan manusia. Nah, keinginan di sini cenderung akan digoda oleh setan kalau kita kurang-kurang dikuatkan oleh ayat. Artinya kita harus paham bahwa pasangan itu adalah dikehendaki oleh Allah, sistem dari Allah. Bedanya dengan jodoh, yaitu keinginan manusia. Karena cenderung tadi akan digoda oleh setan, maka cenderung kemungkinan yang bermasalah itu pasti ada kalau kita kurang-kurang memahami. Kita lihat ayatnya surat 1253, karena ini berkaitan sekali ayatnya dengan keinginan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Iya. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Iya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini. Jadi jodoh itu cenderung kepada tadi keinginan yang akan digoda oleh setan, sehingga cenderung apa tadi? Mengarah kepada nafsu. Nah, cenderung jahat. Jahat itu akibatnya kita akan merasakan kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, bermasalah antara orang tua dengan anak, benar nggak? Karena selama ini anak bisa jadi cari jodoh, ujung-ujungnya putus, yang galau orang tuanya, benar nggak? Ini terjadi di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini orang tua semakin bijak menyikapi tentang permasalahan. Karena banyak anak kita yang mencari jodoh, yang sedang mencari, yang ngejomblo atau yang putus, benar enggak? Akhirnya kita menyikapinya lebih bijak orang tua kalau paham tentang pasangan dan jodoh ini. Oke. Nah, gimana sebaiknya?
supaya kita senantiasa dikuatkan oleh ayat-ayat dengan kepahaman tentang sistem bahwa pasangan ini adalah maunya Allah, bukan maunya manusia. Nah, tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua, dan anak-anak kita juga harus paham apa yang harus kita lakukan supaya dengan keinginan mencari jodoh tidak terlalu bermasalah, tapi bagaimana berproses untuk menjadi lebih baik, sehingga memahami tentang berpasangan itu adalah dikehendaki oleh Allah. Nah, ini artinya karena temanya mencari pasangan ideal, gitu ya. Berarti kan harus ada usaha mencari. Betul. Ke proses pernikahan itu kan berarti diperbolehkan dong pacarannya, kalau misalnya ada proses boleh aja ya. Boleh, Ocha. Kan ya. tadi ada usaha ikhtiar mencari jodoh, cuman tadi apa syaratnya harus dikuatkan oleh ayat supaya dapat rahmatnya. Ya, nah, selama ini anak-anak kita itu ya. mencari jodoh, lalu dia terputus, tidak ada rahmatnya, ya putus asa. Nah, inilah kejadiannya. Mudah-mudahan kita tidak senantiasa dalam hal ini, karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua dan anak-anak yang sedang galau, yang sedang putus asa, yang sedang putus cinta istilahnya. Kita lihat ayatnya, surat 3 112. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, pemirsa di rumah, ini sebenarnya jelas sekali bahwa dengan adanya masalah selama ini menyikapi tentang jodoh yang selama ini yang terbaik, ternyata kita mendapatkan apa tadi? Permasalahan, kesusahan, kesulitan. Maka kata Allah, segera berpegang teguh pada tali agama Allah. Apa itu? Janji. Makanya dalam nikah itu sebenarnya ada akad. Ya, akad nikah. Akad nikah. Akad itu hubungannya janji kita dengan siapa? Dengan Allah. Terus nikah tanggung jawab terhadap sesama manusia. Jadi harus ada hubungan dengan Allah, yaitu janji, akad, dan hubungan tanggung jawab dengan manusia terhadap istrinya atau pasangannya, yaitu tanggung jawab moral dan yang lainnya. Itu kira-kira supaya tidak terjadi kekhawatiran. Nah, untuk mencari pasangan ideal ini, pasangan ideal itu pasangan yang seperti apa? Gitu, karena kan kalau ngelihat kita dalam mencari pasangan biasanya taste-nya sama gitu ya, visinya sama. Apakah ada uraian dalam ajaran atau dalam Al-Quran pasangan ideal yang harus kita cari yang seperti apa? Betul, Teh Ocha. Ini penting sekali, kita senantiasa ingin dalam memahami ini adalah pasangan yang ideal, yang sesuai dengan sistem Allah, maunya Allah. Tentunya supaya tidak terjadi bermasalah tadi kekhawatiran. Nih, kita lihat dulu ayatnya ya, surat 20 112-nya. Ini kita harus ayat semua, Teh Ocha, karena selama ini pemahamannya opini kan. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Iya, pemirsa di rumah, jelas sekali bahwa prasyarat kita untuk tidak ada kekhawatiran dalam hal ini, yang menyikapi selama ini jodoh itu yang terbaik, benar nggak? Ternyata ada pasangan yang harus sesuai dengan maunya Allah. Nah, ternyata di sini apa? Beriman dan beramal soleh, atau beramal soleh didasari oleh perjanjian atau keimanan. Nah, tadi yang ada akad itu, akad dan nikah. Akad adalah hubungan kita dengan Tuhan. Rasa takut, rasa tanggung jawab, benar nggak? Rasa jujur. Dan nikah itu adalah pertanggungjawaban terhadap manusia sama manusia. Maka dengan adanya tali ikatan perjanjian ini, apa janji kita yang pertama kepada Allah? Itu tidak mensekutukannya. Jadi hubungannya amal soleh itu, kita lihat ayatnya ada lagi nih, surat 41, 6, dan 7. Apa itu amal soleh itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya,
dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, Iya, itu. yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Iya. Nah, ternyata tadi yang menjadikan bermasalah dalam kehidupan kita, yang meyakini bahwa jodoh itu adalah yang terbaik, ternyata kita di sini adalah mempersekutukan Allah. Apa itu mempersekutukan Allah? Selama ini mungkin mempersekutukan Allah itu menyembah berhala, tapi biarlah mereka, kita nggak ikut campur, ya. Cuman di sini ada kata-kata bahwa mempersekutukan Allah itu adalah tidak berzakat, tidak beramal soleh, tidak sedekah. Itulah yang menjadikan jiwa kita menjadi kotor, galau, was-was dan yang lainnya. Baik. Gitu. Oh, Bunda Aminah, Iya. kalau pasangan ideal, ya, pasangan ideal menurut kita sebagai manusia atau pasangan ideal menurut Allah? Karena menurut kita misalnya sudah ideal, tapi ternyata bukan, Iya. tidak dipertemukan gitu. Betul. Bagaimana itu? Nah, ini tergantung dari kepatuhan seseorang kepada perintah-perintah Allah dan pelanggarannya terhadap aturannya. Kita lihat nih ya, kepatuhan seseorang terhadap bimbingan wahyunya. Kita lihat 16:51-52-nya, kepatuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. ya, Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. tuh, Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. iya, Dan kepunyaanlah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. nah, ya, dan pemirsa, ketaatan selama-lamanya hanya kepada Allah. Jadi pasangan yang sedang mencari jodoh ataupun untuk berproses memahami tentang pasangan, berarti dia harus sama-sama menomorsatukan Allah. Nah, baru akan selamat di situ, akan berproses dia kepatuhannya kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena kemungkinan dengan keinginan tadi akan cenderung yaitu mendapat kejahatan atau hal-hal yang mengakibatkan keputusasaan. Baik, Bunda Ami, kita akan mencoba menggali lagi terkait dengan Iya, pasangan gitu. boleh. Karena kalau ada pasangan ideal, berarti ada pasangan yang tidak ideal. Bagaimana kalau sudah dipertemukan ternyata nggak ideal gitu? Apakah pilihan Tuhan juga bisa gagal gitu ya? Iya. Nanti Bunda ya, saya mau tanya Iya, lagi nih, kayaknya bangga. penting banget untuk para Betul. pemirsa TV di rumah yang belum sempat menemukan jodohnya. Betul. Terima kasih untuk pemirsa di rumah, untuk tetap bersama kami. Kita harus jeda dulu bersama Sentuhan Kolbu. Iya. Regu ABC, siapkan diri kalian. 65 cm persegi. A 100 kekuasaan untuk mengatur pemerintahnya sendiri. B 100 Abraham Lincoln. C 100 kuis cerdas. Ini hati-hati, harus kita jaga hemoglobinnya atau HB-nya, karena itu bisa memicu keadaan sel darah merah kita juga kurang produktif seperti itu. Kita oleh inu, kula ya tak ngrasake, Bu. Lebih empuk, tidak bau perengut. Nanti kita buktikan, Mas. Dan enak-enakan nih. Ya, nggih. Ya, Pak Dik. Kuis cantik cantik dan cerdas, kuis menghibur dan banyak hadiahnya. Kuis cantik cantik dan Ikuti terus kuis Cantas di TVRI Jogja, memang istimewa. Cantik dan cerdas. Oke. Baik, terima kasih untuk pemirsa TVRI di rumah. Kita masih bersama di Sentuhan Kolbu dengan narasumber Bunda Aminah dan juga ada Cak Burhan. Kita lanjutkan kembali terkait dengan mencari pasangan ideal gitu ya. Nah Bunda, kalau ada ideal, tidak ada ideal gitu, sudah merasa ideal, apakah ini juga bisa langgeng sampai nanti? Karena kalau melihat sekarang banyak sekali pasangan yang sudah akad ya, sudah berjanji, ternyata di tengah jalan juga tidak bersatu kembali. Silakan Bunda. Ya, pentingnya istiqomah, Ocha, ya. Kita kepengen tahu nih sejauh mana istiqomah seseorang itu untuk senantiasa menjalankan proses
sehingga apa yang dilakukannya itu adalah menjadi kehendaknya Allah. Kita lihat ayatnya. Ini ada barangnya ya, 6 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula berduka cita. Oke, ya. Jadi kalau berpegang teguh kepada tali agama Allah, kepada perjanjian tadi, otomatis ada alat pengingat untuk senantiasa istiqomah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah dikehendaki oleh Allah. Nah, kemungkinan untuk putus, untuk bermasalah itu pasti ada. Cuman kalau kita ada yang mengingatkan, berpegang teguh, ya namanya juga talinya sudah kuat. Jadi perlu istiqomah ditingkatkan, kekuatan diri kepada keyakinan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetap Kira-kira istiqomah itu ya. Betul, penting Bunda. sekali istiqomah Teh Ocha. Baik, kita sudah punya pasangan, sudah akad ya, sudah berjanji. Nih, apa yang bisa dirasakan kalau ternyata pasangan itu sudah pasangan ideal menurut kita? Iya. Apa saja yang bisa dirasakan? Oke. Nah, tentunya di sini kita lihat bahwa dengan segala upaya untuk menghilangkan kekhawatiran itu tentunya merasa ketenangan. Kita lihat ayatnya, ini salah satu tujuan daripada pernikahan juga, yaitu ketentraman ya. 30:21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Tuh. supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Iya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Oke. Jadi harus menyatukan visi dulu dengan calon pasangannya atau pasangannya. Jadi sama-sama kita menyatukan visi, sama-sama satu tujuan walaupun berbeda. Karena kemungkinan permasalahan itu akan terjadi dari perbedaan. Nah, kalau sama-sama punya tujuan yang jelas, tadi dijadikan kita berpasangan untuk apa tadi? Berpasangan untuk tentram. Setelah tentram baru diberikan apa tadi? Udah tentram, Lalu nyaman, ketenangan. aman, ketenangan. Nah, berarti ketenangan itu proses untuk menyatukan visi misi awalnya. Makanya sebelum tenang kita harus memahami dulu bahwa ini adalah pasangan itu dikehendaki oleh Allah, bukan Visi oleh yang seperti manusia. apa sesuai ajaran Al-Quran? Nah, tadi sama-sama menomorsatukan Allah. Allah. Gitu. Tetap gitu ya. Ya, yang kedua tadi jangan pelit, sama-sama, karena itu yang bisa membersihkan jiwa kita. Jiwa kita itu adalah bagian dari kita harus memperhatikan, mendengarkan pasangan dan calon. Nah, kira-kira cara memperhatikannya bisa seperti ini, surat 7 204 nih. Kalau kita sudah satu visi misi. Ya. Ambil pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Oke, agar kamu mendapat rahmat. Rahmat. Jadi dalam hal proses pencarian jodoh ya ataupun proses untuk menjadi pasangan, tentunya harus mendengarkan, memperhatikan. Tuh. Mendengarkan, memperhatikan agar dapat rahmat. Jadi selalu ada proses untuk senantiasa lebih baik. Nah, mudah-mudahan akan senantiasa terbimbing dengan petunjuk Allah sehingga kita menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan kehendak maunya Allah dengan berpasangan ini. Maka di Al-Quran ada ayat bahwa Allah akan mempasangkan dengan orang-orang yang baik dengan yang baik ya. Surat 24, 26. Ini hasilnya kalau sudah satu visi, satu misi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Tahan. Berarti tadi ada wanita, ada pria yang keji, artinya yang tidak berpegang teguh pada tali agama Allah, tali perjanjian. Jadi berdasarkan hanya mengandalkan apa tadi? Keinginan atau jodoh. Ya, terus? Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Oh, dipasang-pasangkan ya, hasilnya seperti itu. Kalau tidak satu visi misi, terus? Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Nah, itu kemungkinan. Jadi kalau pasangan anak-anak kita mencari jodoh tetapi diawali oleh
perjanjian yang kuat, komitmen diri untuk juga mencari pasangan yang sama seperti dia, insya Allah dipasangkan lagi sama Allah. Terus Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. terus Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. nah kemungkinan jauh dari fitnah, dari masalah, dari ghibah, dari yang lainnya. Terus Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. tuh ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi insya Allah ini cenderung kepada pasangan yang abadi. Ya. Karena pasangan abadi itu tepatnya didasari oleh kasih sayang sebenarnya. Artinya baik Iya. laki-laki ataupun perempuan, Betul. kalau ingin mendapatkan pasangan yang baik, harus perbaiki diri kita sendiri Betul, dulu ya, sebagai introspeksi pantulan. diri. Iya, ibda binafsi, kembali ke dalam diri sendiri dulu, baru akan merubah di luar diri kita. Jadi diri sendiri dulu harus paham kitanya, punya komitmen, punya tujuan yang jelas, punya visi misi sesuai dengan maunya Allah, bukan hanya sekedar mengandalkan keinginan sendiri. Baik, Gitu, ada ini istilah yang bermasalah. sakinah mawadah warohmah. Di Iya. situ ada cinta ya. Iya, betul. Gimana udah visinya udah satu visi tapi nggak Betul. cinta nih. Ah. Gimana nih Bunda Aminah? Kayaknya kemungkinan nih kalau sudah satu visi misi, karena hanya menuhankan Allah masing-masing ya. Jadi 1996 akan terjadi nih. Allah akan menanamkan rasa kasih sayang. Ya. Oke. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Iya. orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Iya. kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, jadi rasa kasih sayang itu akan ditanamkan kepada tadi manusia yang lagi mencari pasangan tapi didasari oleh Cinta. apa? Bukan cinta tadi apa? Menomorsatukan Allah, menomorsatukan kalau Tuhan. berpegang teguh kepada Allah. tali agama Allah, kepada perjanjian, penuh tanggung jawab, punya komitmen, maka akan ditanamkan rasa kasih sayang. Jadi kalau sudah nomor satu Betul. dua-duanya Allah gitu ya, nanti kasih sayang dengan sendirinya akan muncul. Gitu. Betul, akan ditanamkan lagi. Jadi Ya. ada keterlibatan tangan Allah di situ. Bagaimana dengan Betul. istilah memilih pasangan itu dengan melihat bibit bebet bobotnya? Iya, betul. Itu semua memang harus dipelajari dari Al-Quran dan Al-Hadis ya tentunya. Jadi jelas sekali bahwa bibit harus diperhatikan, bebet juga harus diperhatikan, dan bobotnya juga harus diperhatikan. Nah, bobot diantaranya kualitas. Kualitas seseorang, baik laki atau perempuan, yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas diri, kepahaman tentang pasangan yang ideal menurut Allah. Dan ini ada barangnya, ada yang sudah ada contoh modelnya gitu loh. Jadi kita ingin segala sesuatu itu ada contohnya, ada model, ada barangnya. Nggak mungkin Allah membuat sistem tanpa ada contohnya. Nah, kita lihat nih pasangan yang abadi kira-kira seperti apa. Kira-kira pasangan yang abadi itu akan ketemunya dua dimensi atau hanya ada satu dimensi. Ya, Kalau seperti yang apa? jodoh tadi kan cenderung satu, biologis aja, fisik aja, keinginan sendiri aja. Tapi kalau yang sistem ini adalah akan ketemu, akan bersama-sama dunia akhirat namanya. Dunia akhirat. Kita lihat ayatnya 5221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Ya. kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tuh. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya didasari oleh berpegang teguh kepada tali agama atau perjanjian yang disebut dengan akad nikah. Nah itu. Nah kita lihat ayat lagi. Ini ada lagi nih, lebih menggigit lagi, surat 13 dari 19 sampai 25, serta resiko kalau tidak berpegang teguh sama tali agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah yang berakal itu yang mau mengambil pelajaran, yang patuh kepada aturan maunya Allah, yang memahami tentang sistem. Terus Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. nah yang akad, yang langsung nikah, ya kan? Akad nikah namanya. Jadi akad itu hubungannya dengan Allah, perjanjian. Nah, nikah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan
Tahan. supaya dihubungkan. Tahan, amanah terhadap perjanjian ini, terhadap tanggung jawab ini. Terus Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. takut. Orang berjanji biasanya cenderung takut. Tapi Ya. kalau hanya mengandalkan jodoh aja nggak ada takutnya. Ya, kalau Itu kira-kira putus di tengah aja. jalan artinya tidak amanah. Misalnya Betul. visinya sudah berbeda lagi, Betul. terus terpisah gitu. Apakah itu sudah termasuk tidak amanah, Bunda? Nah justru ini kemungkinan kalau sama-sama berjanji kuat dan saling mengingatkan. Maka pentingnya berpasangan itu adalah sebelumnya sudah menjajaki sebelumnya. Sudah harus sama-sama tahu bahwa maunya Allah ini berpasangan ini seperti ini gitu. Bukan hanya mengandalkan cari jodoh. Ya. Sehingga ketika putus di perjalanan menjadi masalah besar bagi ke anak-anaknya atau bagi orang tua atau bagi sekitarnya gitu. Karena rawan sekali dengan masalah seperti ini. Ya, baik. Ya. Bunda, Masih ada kayaknya ayat tanggung Oh, ya? silakan, Mohon. silakan. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, Tuh, sabar. Istiqomah, sabar. mendirikan sholat, Hmm. dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Nah, sedekah lagi, zakat terus. secara sembunyi atau terang-terangan, Iya. serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini dia penting hal yang seperti ini, menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi jika salah satu pasangannya berniat yang lain-lain, yang berniat yang enggak, yang satunya ya harus menolaknya dengan kebaikan. Berbuat baik terus gitu ya. Betul, supaya tidak berselisih. Ya, Terus? baik. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Tuh, tempat kesudahannya baik, happy ending. Ya. Happy ending. Terus? Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Nah, surga Aden itu jangan menunggu nanti-nanti. Dalam skup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu ya surga Aden yang harus kita raih di rumah. Surga dunia. Iya betul. Ya, makanya ada rumahku surgaku. Nah, itu. Istri dan Itu. anak-anak Betul. serta rumah itu adalah surga. Betul, kompak, satu ikatan, satu perjanjian, satu kasih sayang, satu visi, satu misi, ya kan? Saling asih, saling asuh, saling asah, Asah. saling wawangian. Yang termewah. Tapi tetap berbeda, cuman kita pegang satu visi misi. Ya. Lanjut. Baik. Bapak istri-istrinya Ya. dan anak cucunya Betul. sedang malaikat-malaikat masuk ke Tuh. tempat-tempat mereka dari semua pintu. Betul. Baik. Bunda Ami, nampaknya waktunya nggak cukup lagi nih. Betul, Kalau Kak kita Ocha, ini ya. kajiannya lebih kepada pasangan yang memang Betul, sudah dipertemukan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa mengkaji kalau misalnya sahabat-sahabat atau pemirsa di rumah Iya, yang Kak masih Ocha. belum menemukan pasangannya gitu. Pasangan Iya. ideal yang satu visi ini bisa dilihat indikatornya apa gitu ya. Betul, Kak Ocha, Paling iya. tidak ini bisa saling mengingatkan untuk para pasangan yang sudah menemukan pasangannya bahwa surga itu sudah bisa ditemukan di dunia, yaitu di rumah Amin. bersama suami, istri, anak-anak dan cucu-cucu gitu ya. Terima kasih Bunda Aminah, mudah-mudahan Ya, lain kesempatan bisa ketemu lagi ya. Untuk Cak Burhan, terima kasih juga. Saya aturkan juga terima kasih kepada Paradise Batik untuk busana yang saya pakai sore hari ini yang berada di Jalan Karanglo 7 Yogyakarta. Telepon di 02747 384 593 atau di www.paradisebatik.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan Anda keluarga selalu berbahagia, sakinah mawaddah warahmah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Jogja memang istimewa.